Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Masih dalam suasana Idul Fitri, Mr. Zack mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita tentang suatu peristiwa aneh, misteri yang terjadi di sebuah daerah di Jawa Timur. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti. Sebut saja narasumber kita sebagai Mas Agus. Mas Agus ini bekerja di salah satu instansi yang dimiliki oleh negara. Beliau baru saja kurang lebih 1 bulan yang lalu dipromosi, diberikan suatu amanah untuk memimpin atau mengkoordinasi suatu susunan satuan tugas di tempatnya bekerja, dan ini berada di salah satu kota di Jawa Timur, sedangkan rumah tinggal dan lokasi kerja awal dari Mas Agus ini di kota Yogyakarta. Jadi karena 1 bulan beliau ini dipromosi, maka beliau ini setiap Jumat malam itu pulang ke Yogyakarta, dan kemudian paling lambat itu Senin dini hari kira-kira jam 4 itu sudah harus berkendara menuju ke Jawa Timur ke lokasi penugasan yang baru. Jadi karena memang dipromosi, diberikan amanah untuk menjabat sebagai suatu pimpinan, maka Mas Agus ini mendapat fasilitas berupa sepeda motor dinas, dan ini sepeda motor yang baru, yang benar-benar baru dari showroom, bukan sepeda motor yang inventaris kantor. Jadi memang benar-benar baru. Jadi 1 bulan ini kurang lebih seperti itu kegiatan yang dilakukan oleh Mas Agus setiap Jumat dan Senin dini hari ya. Jadi perjalanan antara kota Yogyakarta menuju ke tempat tugasnya di kota Jawa Timur yang tidak perlu saya sebutkan itu memakan waktu sekitar 3 jam berkendara. Jadi jam 4 subuh itu sudah harus berangkat menuju Jawa Timur. Pada Senin dini hari itu Mas Agus bangun, kemudian menyiapkan air panas, mandi dan sebagainya untuk berangkat bekerja. Karena di kota di sana belum memungkinkan untuk memboyong anak dan istri pindah ke Jawa Timur, maka anak dan istri tetap di kota Yogyakarta ya. Maka Mas Agus tadi setiap Jumat malam dia pulang, dan dini hari kembali lagi ke Senin dini hari kembali ke kota Jawa Timur tersebut. Hanya saja pada hari itu ketika bangun ini ada hawa yang sangat aneh gitu ya. Tidak hanya sekedar malas atau badan terasa pegal, tapi ada rasa enggan untuk meninggalkan rumah. Tapi karena memang sudah kewajiban harus melaksanakan pekerjaan sebagai seorang karyawan gitu di instansi negara, maka dipaksalah untuk berangkat ya. Singkat cerita, setelah selesai mandi dan sebagainya, jam 3.50 Mas Agus ini berpamitan kepada istri untuk berangkat ke kota di Jawa Timur tersebut ya. Jadi nanti akan melaksanakan sholat subuh di perjalanan. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau dari Yogyakarta menuju Jawa Timur itu
ada sebuah masjid besar di daerah Klaten ya. Mas Agus ingin sholat subuh di masjid di daerah Klaten tersebut. Ketika akan berangkat itu keanehan yang kedua adalah ini Mas Agus kan mendapat karena diangkat atau dipromosi sebagai pejabat atau sebagai orang yang bertanggung jawab memimpin satuan tugas. Beliau diberikan fasilitas berupa sepeda motor baru dari showroom itu. Tapi pada pagi itu sepeda motor yang umurnya belum ada 3 bulan itu susah di starter ya, sampai harus dimulai dari starter elektrik sampai di starter di engkol ya, di starter yang pakai pakai kick gitu ya, pakai ditendang pakai kaki. Ada saja trouble gitu ya, ada saja trouble. Setelah jalan kira-kira 1 kilometer balik lagi ke rumah karena memang ada dokumen yang tertinggal. Nah, jadi karena sudah kehilangan waktu karena balik ke rumah, maka di subuh itu Mas Agus ini mengendarai kendaraan dengan sangat laju gitu ya, atau dengan kata lain ngebut. Ketika sudah mencapai dari Yogyakarta mencapai kota Klaten melalui daerah yang namanya Ring Road Klaten, itu ada traffic light. Nah, di depan traffic light itu ada masjid yang terkenal yang sangat indah di kota Klaten, dan Mas Agus ingin sholat di situ ya, walaupun mungkin sudah tidak dapat jamaah, tapi sekurang-kurangnya masih bisa sholat sendiri ya. Karena ada traffic light, maka Mas Agus ini mengikuti lampu merah ya, mengikuti rambu. Ketika lampu berubah dari merah menjadi hijau, karena sudah jalannya ini untuk maju, maka Mas Agus ini maju sambil agak belok kanan kan, karena memang itu tempatnya kan pertigaan gitu ya, masjidnya di depan lampu merah. Ketika dia belok ke kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sebuah bis antar kota antar provinsi yang sangat terkenal, jurusan Surabaya Jogja yang sangat terkenal, yang boleh dibilang melanggar lampu merah ya, dan itu hampir mencelakai Mas Agus gitu ya. Mas Agus alhamdulillah bisa refleks naikkan sepeda motor ke trotoar ya, sambil dia mengeluarkan segala macam sumpah serapah. Berarti sudah ada 3 kejadian aneh ya, mulai dari motor susah di starter, barang tertinggal, dan kemudian hampir tertimpa kecelakaan lalu lintas karena ada bis antar kota antar provinsi yang melanggar lampu lalu lintas yang berwarna merah. Oke, singkat cerita, setelah sholat di masjid di Klaten tersebut, Mas Agus kembali berjalan menuju ke lokasi dinasnya di Jawa Timur gitu ya. Nah, ketika melakukan perjalanan itu ada hal yang aneh keempat, yaitu rem ini merasa kok remnya tidak sebagus sebelumnya, bahasa Jawanya nggak pakem gitu ya. Jadi kalau kadang tidak agresif atau tidak responsif ketika ngerem, sekarang ada jeda sekian detik baru ada penurunan laju. Karena ini motor baru, jadi pikirnya Mas Agus ini apakah harus ada disetel atau bagaimana, harus ada masih ada adaptasi dari mesin untuk mencapai titik yang bagus. Nah, maka Mas Agus ini berjalan dengan hati-hati walaupun dia melakukan perjalanan dengan agak laju atau agak ngebut. Sampai suatu titik di daerah Klaten yang dekat dengan kota Solo, itu Mas Agus ini kena lampu merah dan beliau mengerem, dan memang betul remnya ini boleh dibilang agak blong gitu ya, agak blong atau tidak responsif. Ini sudah mulai bertanya-tanya apakah kampasnya habis atau bagaimana, atau
ada malfungsi kendaraan gitu, karena memang motornya masih baru. Sampai setelah lampu kembali hijau, Mas Agus berjalan lagi. Nah, sampai di suatu titik, di suatu daerah antara kota Solo dan kota Karanganyar menuju ke timur, itu tanpa sebab tiba-tiba Mas Agus ini mengalami kecelakaan tunggal, karena tiba-tiba roda belakang itu berhenti, seperti rem ini mengunci, dan kemudian beliau ini terlempar gitu ya. Beliau ini terlempar sampai kemudian berguling-guling di pinggir jalan gitu. Karena sudah terang tanah ya, sudah pagi terang tanah, kira-kira jam-jam 5:30-6 itu. Jadi sudah banyak orang yang di pinggir jalan, orang berangkat ke pasar, orang berangkat kantor dan sebagainya. Maka ditolonglah ya Mas Agus ini untuk diberikan minimal perawatan sebelum dibawa ke klinik kesehatan. Tapi sebelum lebih jauh kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah beratensi, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Oke, setelah ditolong gitu ya, dan memang dilihat di aspal itu ada bekas pengereman hard brake atau pengereman dengan mendadak gitu. Padahal Mas Agus merasa tidak melakukan pengereman, dan itu dilakukan oleh roda belakang. Jadi seperti laka tunggal gitu. Dugaan pertama adalah itu adalah kendaraan cacat produksi atau malfungsi dari fungsi pengereman, karena roda belakang itu memang mengunci sendiri. Singkat cerita, setelah dibawa ke klinik kesehatan, kemudian memberikan kabar gitu ke kantor yang ada di Jawa Timur, dijemputlah ya dari pihak kantor dengan kendaraan roda 4, kemudian dibawa menuju ke tempat bekerja di Jawa Timur tersebut. Yang menjadikan aneh adalah setelah kendaraan tersebut dibawa ke bengkel untuk kemudian diperbaiki gitu ya. Karena pada waktu itu Mas Agus masih luka gitu. Jadi kira-kira 4 hari kemudian setelah luka-luka yang diderita, alhamdulillah ini hanya luka-luka ringan, hanya semacam lecet dan tergores. Setelah 4-5 hari dirasa cukup sehat dan memang tidak ada luka dalam, tidak ada misalkan diselok tulang dan sebagainya. Jadi setelah sehat, Mas Agus ini membawa kendaraan ke bengkel untuk diperbaiki. Walaupun itu motor inventaris, kan tetap menjadi tanggung jawab Mas Agus untuk mengelola atau merawat. Nah, yang menjadi keanehan adalah ketika dibuka bagian yang rusak, salah satunya di bagian blok mesin yang jatuh dan itu penyok, di dalam blok mesin itu ditemukan gumpalan rambut. Itu sepeda motor, boleh dibilang itu sepeda motor merek terkenal ya, yang menggunakan kopling ya, dan ada tangki di depan gitu. Jadi motor cowok, motor sport, dan ketika dibelah di dalam mesinnya itu, di dekat piston dan di dekat gear yang menyalurkan tenaga ke rantai itu ditemukan gumpalan rambut. Jadi roda belakang itu berhenti sendiri, itu bukan malfungsi kegagalan rem yang remnya mengunci sendiri, tapi memang rantai yang bergerak memutar roda belakang itu terjerat atau terkunci karena tersumbat oleh gumpalan rambut. Dan itu
rambutnya benar-benar panjang dan benar-benar banyak sampai bisa menyumbat dan menghambat jalannya rantai yang berputar. Itu yang menjadikan aneh ya. Percaya atau tidak percaya, tapi itu yang ditemukan oleh montir ketika memperbaiki motor Mas Agus. Karena ditemukan keanehan, maka Mas Agus ini kemudian berceritalah kepada teman-teman gitu ya. Salah satu temannya kemudian memberikan semacam kayak advice gitu, karena memang menurut si teman, Mas Agus itu kan baru 1 bulan dipromosi menjadi kepala atau orang yang bertanggung jawab atas suatu fungsi tugas, fungsi pekerjaan di daerah baru di Jawa Timur, dengan diberikan fasilitas rumah dinas dan motor dinas. Tapi karena belum bisa pindah, baru diberikan motor dinas, jadi diduga itu ada orang yang iri dengan jabatan baru dan dia berniat untuk mencelakakan Mas Agus. Dibuat skenario kecelakaan tunggal supaya Mas Agus ini celaka, atau paling parahnya adalah amit-amit meninggal dunia ya, supaya ada jabatan yang lowong untuk menggantikan posisi Mas Agus sebagai kepala kerja itu ya. Jadi memang di skenario untuk dibuat celaka, seolah-olah kecelakaan tunggal. Setelah diperbaiki oleh pihak bengkel, kemudian sepeda motor dibawa pulang. Baru keluar dari bengkel itu juga sudah ada hal-hal yang aneh gitu ya, mulai dari kopling yang tidak menggigit sampai ganti gigi itu bahasa Jawanya nyendal gitu ya, tersangkut gitu ketika ganti gigi dengan kopling, sampai juga rem yang serasa tidak menggigit. Maka teringat dengan saran teman, sepeda motor itu selama 40 hari ke depan tidak digunakan oleh Mas Agus. Mas Agus menggunakan kendaraan pribadi dia, dan selama 40 hari itu sepeda motor itu hanya ditaruh di rumah dan diusahakan untuk diruqyah atau dibersihkan ya. Salah satunya adalah Mas Agus ini membacakan ayat-ayat suci dan ayat ruqyah ya. Salah satunya adalah dibacakan surat Al-Mulk. Itu cerita dari Mas Agus. Setelah 40 hari tidak dipakai, hanya dilap, dipanasi sambil dibaca-bacakan ya, percaya atau tidak, ketika akan dipakai untuk pertama kali setelah 40 hari, ketika dipanasi, digas, itu dari knalpot itu keluar semacam asap ya, tapi itu bukan asap dari pembakaran mesin, semacam asap yang menggumpal dan kemudian seperti memang berbentuk seperti sesosok tubuh gitu ya. Dan itu disaksikan oleh Mas Agus dan istrinya ketika Mas Agus memanaskan sepeda motor ya. Wallahu alam bisawab. Jadi karena masalah iri, masalah Mas Agus ini dipromosi sebagai kepala gitu, ada temannya yang kemudian mencoba untuk mencelakakan dengan modus kecelakaan tunggal ya. Ya masa ada di dalam mesin sepeda motor ada gumpalan rambut yang mampu menghambat dan mengunci rantai, jadi bergerak tiba-tiba berhenti. Jadi kan sepeda motornya seperti jatuh gitu ya, jatuh dengan mendadak. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Mr. Zack mengucapkan terima kasih. Sebelum Mr. Zack undur diri, mungkin apabila ada di antara teman-teman yang memiliki kisah-kisah mistis, misteri dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.